Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 10 Pengalaman Persiapan 1. Tidak. Menurut aturan di dalam klan, pendatang baru harus diperiksa selama 3 tahun sebelum mereka dapat dinaturalisasi. Pada saat yang sama, di aula klan Xiao, seorang tetua berkata dengan suara kasar dengan mata bulat. Xiao Li dan Xiao Long duduk di tengah aula, berdiskusi dengan para tetua di dua baris tentang pendaftaran awal klan Xiaoyan. Sudah dibahas selama 2 jam saat ini. Seperti yang diharapkan oleh Xiao Li, ada memang banyak sesepuh yang berusaha sebaik mungkin ditentang. Kedua belah pihak berdebat dan tidak bisa lewat. Alasan untuk mendukung adalah bahwa hal-hal khusus dapat ditangani secara khusus, dan para jenius seperti Xiaoyan harus diberikan perhatian khusus. Tetapi alasan untuk menentang juga sangat kuat, yaitu, aturan klan adalah aturan klan, dan tidak ada yang bisa membuat pengecualian, jika tidak aturan klan di mana otoritasnya. Kedua belah pihak bersikeras pada kata-kata mereka sendiri, dan perselisihan tidak dapat diselesaikan. Wajah Xiao Long sangat buruk, dan dia menamparkan meja dengan telapak tangan yang berat. Dan meja itu tiba-tiba hancur dan berceceran, dan cangkir teh di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi hancur. Temperamen Xiao Long tidak terlalu baik. Beberapa tetua memblokirnya seperti ini, yang membuatnya sangat tidak senang. Jika seorang jenius seperti Xiaoyan tidak memberinya naturalisasi sesegera mungkin, dia masih akan menunggu 3 tahun untuk mematuhi aturan klan. Jika dia ditarik seperti Kaisar Minggo, sudah terlambat untuk menangis. Tidak ada yang menetapkan bahwa klan tidak dapat memasuki kekuatan lain. Selama dia tidak dinaturalisasi, dia bisa. Ketika para tetua melihat Xiao Long marah, leher mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Posisi Xiao Long di klan Xiao adalah yang kedua setelah Xiao Li. Jadi tentu saja tidak ada yang berani mengeluarkan suara ketika Xiao Long marah. Ketika para tetua klan Xiao tidak berani berbicara, seorang tetua yang duduk di sudut tiba-tiba berdiri dan berkata, memang tidak pantas untuk gegabah mendaftarkan anggota klan terlebih dahulu yang melanggar aturan klan. Saya pikir begitu. Xiaoyan memang dia jenius. Semua orang dapat melihatnya. Sebagai kasus khusus, juga dimungkinkan untuk bergabung dengan klan terlebih dahulu. Paling banyak 2 tahun sebelumnya. Tetapi pertama-tama biarkan dia menantang seseorang yang lebih kuat darinya. Hanya jika dia menang. Dia sekarang berada di tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 1. Setahun kemudian, Kaisar Dou Bintang 1 yang terlambat dari klan akan dipilih untuk dia tantang. Apa pendapatmu tentang para tetua? Ini jelas merupakan metode keseimbangan, dan tidak ada yang boleh tersinggung. Meskipun agak berlebihan, ini dapat dianggap sebagai langkah Xiao Long. Dalam situasi saat ini, saya khawatir ini adalah satu-satunya cara. Ekspresi Xiao Long sedikit melunak. Xiao Li juga tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Jika dia benar-benar ingin memaksa Xiaoyan untuk menjadi warga negara yang dinaturalisasi terlebih dahulu, dia mungkin tidak dapat meyakinkan publik. Jadi dia bertanya pada Xiao Long, tidak apa-apa. Xiao Long, bagaimana menurut Anda? Kemarahan Xiao Long tidak mereda. Dia menoleh dan berkata kepada Xiao Li, apakah kamu tidak tahu seberapa besar perbedaan antara jangka menengah dan tahap akhir? Itu terlalu banyak untuk Kaisar Dou Bintang 1 pertengahan. Penantang panggung untuk menantang Kaisar Dou Bintang 1 tahap akhir setahun kemudian. Bukankah itu adil? Jenius lain. Menurut Anda siapa yang dapat dipromosikan dari tahap menengah ke tahap akhir hanya dalam 1 tahun? Apa perbedaan antara ini dan tidak maju? Hehe. Lihat sudah berapa lama anak ini Xiaoyan berada di sini. Dia dipromosikan ke level menengah Dou di Bintang 1 hanya setelah 1 sesi latihan. Kan? Karena dia jenius. Kita harus percaya padanya. Apakah kamu tidak suka bertaruh? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi kali ini? Xiao Li tidak terburu-buru.
Dia tidak berpikir seperti Xiao Long di dalam hatinya. Sebagai kepala klan Xiao yang sebenarnya, dia juga terkuat dari klan Xiao saat ini. Meskipun dia tidak sebaik Xiao dalam memurnikan obat lama, tetapi dia memiliki visi yang sangat unik dalam budidaya doki. Bagi Xiao Yan, dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak sesederhana itu, jenius. Dia hanya Kaisar Do Bintang 1 di tahap awal pelatihan sebelum dia bisa bersaing dengan Bintang 1 di Lembah Tianming. Di tahap tengah Kaisar, dia akan bersaing satu sama lain dan tidak kalah. Karena itu, dia juga ingin melihat apakah Xiao Yan, setahun kemudian, dapat mengalahkan Kaisar Petarung Bintang 1 di tahap akhir. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 10 Pengalaman Persiapan, 2. Mata Xiao Long berbinar ketika dia mendengar kata taruhan. Semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Xiao Long selalu seperti ini. Kecanduan judi seperti hidupnya. Taruhan apa? Ayo bertaruh bahwa Xiao Yan dapat menantang dan menang. Bagaimana dengan itu? Xiao Li mengangkat alisnya dan berkata perlahan. Kepribadian judi Xiao Long dipegang erat olehnya. Sialan, saya juga ingin bertaruh pada Xiao Yan untuk menang. Tetapi dia hanya di tahap tengah sekarang. Dia ingin memenangkan tahap akhir. Apakah mungkin? Kesenjangan satu tingkat. Bukankah Anda menipu saya? Xiao Long meraung. Dan mereka yang tetua yang menentang naturalisasi awal Xiao Yan diam-diam bahagia di hati mereka. Xiao Li adalah pemimpinnya. Dan Xiao Long adalah tetua ketiga. Dan emosinya sangat mudah tersinggung. Jika bukan karena aturan klan, mereka tidak ingin menyinggung keduanya. Xiao Yan tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lalu kamu bertaruh pada Xiao Yan dan kalah. Xiao Li berkata sambil menyeringai. Merentangkan tangannya. Para tetua memandang Xiao Long dan Xiao Li di depan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Apakah ini masih yang lebih tua? Benar-benar membuat taruhan. Kamu. Xiao Long mendengus. Melambaikan tangannya. Dan berjalan pergi. Haha. Itu dia. Ayo kita bubar pertemuannya. Xiao Li tertawa dan melambaikan tangannya. Setelah para tetua mengakhiri pertemuan. Di sebuah ruangan. Seorang tetua dari klan Xiao sedang duduk di dalamnya. Dan seorang pemuda berdiri di samping tetua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Leluhur. Xiao Yan itu. Apakah kamu ingin menghapusnya? Pria muda itu membungkuk dengan ekspresi muram. Dan membelai tangannya. Mewakili arti pembunuhan. Penatua itu meliriknya dengan marah. Jangan lakukan hal bodoh, nak. Dia adalah jenius pertama dari keluarga Xiao sekarang. Dan bahkan Xiao Qi tidak dapat mengejarnya. Jika kamu membunuhnya, bukankah kamu pacaran? Mati, dia berkata dengan kejam. Dan kemudian berkata dengan senyum sinis, hei, tapi hari ini rencanaku sukses sempurna. Jika dia ingin menjadi anggota klan terlebih dahulu, dia harus menantang anggota klan yang merupakan salah satu anggota klan, level yang lebih tinggi darinya. Itu adalah pembunuhan yang hilang. Kesempatan baiknya. Bido meleset. Jadi tidak mudah untuk dikejar. Bukankah itu luar biasa? Wajah pemuda itu berubah. Dan dia mengangguk sebagai tanggapan terhadap yang lebih tua. Tetapi dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 10 Pengalaman Persiapan 3. Pada saat ini di menara, Xiao Yan telah berkultivasi selama 1 malam. Dan Xiao Yan menggunakan Feng Jue di tubuhnya lebih mahir. Tanpa kehijauan di awal. Setiap kali dia berlari di tubuh Xiao Yan, ada suara menderu. Suara itu perlahan melayang di lapisan pemurnian udara. Panggilan. Setelah menjalankan Burning Jue beberapa kali, Xiao Yan mengangguk puas dan perlahan membuka matanya. Setelah malam siklus operasi Burning Jue, ada jejak panas yang berapi-api di tubuh Xiao Yan. Yang seharusnya disebabkan oleh Burning Jue yang lengkap ini. Aku bisa menyerap pil obat. Xiao Yan menjilat bibirnya dan bergumam pelan. Cahaya di tangannya bergetar. Dan botol giok muncul di tangan Xiao Yan. Dan lapisan pemurnian udara dipenuhi dengan dupa obat. Pil obat kekaisaran ini secara alami disempurnakan oleh Xiao Long untuk Xiao Yan. Menurut Xiao Long,
Ini sangat membantu Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa harapan di dalam hatinya karena dia tidak tahu apakah dia bisa mencapai puncak tahap tengah Dou di bintang 1 setelah menyerap pil obat. Xiao Yan melihat obat mujarab yang diisi dengan energi yang sangat besar dalam botol giok, dan tidak bisa menahan untuk menelan. Di dalam botol giok, ada 5 pil obat tingkat kaisar. Xiao Yan dengan hati-hati menuangkan satu dari botol giok dan meletakkannya di telapak tangannya. Semacam kekuatan tiba-tiba memenuhi tubuh Xiao Yan. Dengan jentikan telapak tangan, pil obat langsung berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke mulut Xiao Yan. Begitu memasuki mulut Xiao Yan, sejumlah besar energi meledak, dan Xiao Yan dengan cepat mengejang energi untuk membungkusnya, memperlambatnya, perlahan diserap. Aura Xiao Yan juga melonjak ke atas dengan kecepatan melonjak cepat. Di bawah penyempurnaan bersama Douqi Xiao Yan dan Chaos Sein Yan, aura Xiao Yan yang awalnya melonjak perlahan melambat. Pil obat kaisar tidak dapat memenuhi kebutuhan Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan tidak punya pilihan selain tersenyum masam. Energi yang dibutuhkan untuk promosinya sendiri terlalu besar sekarang. Tanpa berpikir lagi, dia menuangkan pil obat kekaisaran dari botol batu giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiao Yan menemukan bahwa energi yang kedua tampaknya lebih kuat dari yang pertama. Sementara Xiao Yan berkultivasi, kekuatan di lapisan pemurnian udara mengalir lagi, dan rasa penindasan yang kuat segera menyapu tubuh Xiao Yan. Tapi ketika perasaan penindasan ini datang bersama, Xiao Yan juga menghasilkan energi yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya. Energi semacam ini sangat padat dan membuat semangat juang Xiao Yan pada kecepatan yang sangat lambat. Energi pendendam di semua meridian di seluruh tubuhnya juga menjadi lebih dan lebih penuh saat Xiao Yan secara bertahap menyerap pil obat kekaisaran dan energi yang tak dapat dijelaskan dan kaya ini. Setiap kali diserap, hubungan antara meridian akan meledak menjadi sinar cahaya. Dan setiap meridian tampak melebar dalam lingkaran kecil dengan penyerapan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menyerap yang kedua. Menurut kecepatan penyerapan Xiao Yan, saya khawatir 5 pil kekaisaran ini tidak akan bertahan selama beberapa jam. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 10 Pengalaman Persiapan 4. Segera, Xiao Yan telah menyempurnakan dan menyerap pil obat kelas 4 kaisar. Tetapi tidak ada bayangan puncak tahap tengah kaisar pertempuran bintang 1. Xiao Yan harus tersenyum pahit. Sepertinya aku meremehkan kebutuhan energi untuk promosi. Xiao Yan dengan enggan menuangkan pil terakhir. Begitu pil obat memasuki telapak tangannya, Xiao Yan menemukan perbedaan antara pil obat ini. Energi pil obat ini jauh lebih kuat daripada 4 sebelumnya. Dan mata Xiao Yan tiba-tiba diolesi dengan sinar cahaya. Apakah ini kaisar kelas 2? Xiao Yan sedikit terkejut. Pangkat kaisar adalah peringkat pertama kaisar. Meskipun peringkat kedua kaisar hanya berjarak 1 peringkat dari peringkat pertama kaisar, jarak antara keduanya sangat besar. Lihat, saya tidak berharap Xiao Long memurnikan pil obat kaisar kelas 2 untuknya. Energi kaisar kelas 2 ini sangat kuat. Saya tidak tahu apakah yang ini akan berhasil. Xiao Yan merasakan kekuatan energi ini. Meskipun dia tahu bahwa jika dia ingin mencapai puncak di pertengahan istilah, mungkin pil kaisar kelas 2 ini tidak akan cukup. Tetapi di dalam hatinya, masih ada secercah harapan untuk mencapai puncak semester tengah Dou di bintang 1. Xiao Yan segera menelan pil kaisar kelas 2 di perutnya. Energi pil kaisar kelas 2 benar-benar tidak sebanding dengan kaisar. Energi yang kuat menyapu. Tubuh Xiao Yan terbentur. Energi meledak tiba-tiba. Dan fluktuasi yang dihasilkan oleh energi yang bergelombang dalam lingkaran seperti riak di permukaan air. Seiring dengan pembubaran energi pil obat, energi aneh dari lapisan pemurnian Qi mengalir lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Energi yang tidak dapat dijelaskan muncul kembali di tubuh Xiao Yan, seolah-olah dengan kekuatan energi pil obat. Namun, jenderal perubahannya adalah dia meredam energi dendam Xiao Yan pada kecepatan yang lebih lambat dari sebelumnya. Mengulangi proses menyerap 4 pil obat tingkat kaisar barusan. Kali ini, waktu pemurnian Xiao Yan berkali-kali lebih lama daripada waktu yang dihabiskan untuk beberapa pil obat tingkat kaisar pertama. Pada saat ini, permukaan meridian di tubuh Xiao Yan tampaknya bercampur dengan jejak kilat.
dan energi yang kuat bersiul di meridian. Pil obat dari peringkat kedua kaisar benar-benar berbeda. Ketika sinar energi terakhir mengalir ke meridian Xiaoyan seperti sungai yang berderap, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Seolah-olah gambar hantu perlahan beriak di permukaan tubuh Xiaoyan, dan suara teredam datang perlahan. Ini adalah periode puncak. Saya tidak mengharapkannya. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dan ada fluktuasi energi yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Setelah menyerap 4 pil obat kelas 1 kaisar dan 1 pil yang diberikan oleh Xiao Long after pil kelas 2 kaisar, Xiaoyan berhasil memasuki tahap puncak dari tahap tengah kaisar Do bintang 1. Dan dia hanya 1 langkah menjauh dari tahap akhir kaisar Do bintang 1. Xiaoyan mengerutkan bibirnya, berdiri, dan ada suara berderak di antara tulang-tulangnya. Promosi semacam ini terasa menyenangkan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 10 Persiapan dan Pelatihan 5. Xiaoyan menggerakkan anggota tubuhnya. Seberkas cahaya melintas di sampingnya. Dan wajah tua yang tersenyum muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit terbiasa dengan Old Zan yang muncul seperti ini setiap saat. Tapi dia tidak terkejut dan tersenyum. Wah, bakat kultivasimu benar-benar luar biasa. Saya tidak berharap mencapai puncak jangka menengah begitu cepat. Jika pil obat itu diberikan kepada orang biasa, mereka mungkin tidak dapat mencapai hasil seperti itu. Zan Lao berkata sambil tersenyum. Hehe, itu semua berkat lapisan pemurnian Qi ini. Tanpa itu tidak mungkin. Xiaoyan juga tertawa. Xiaoyan sekali lagi merasakan efek lapisan pemurnian udara ini secara mendalam dalam latihan ini. Sesekali, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lapisan pemurnian udara akan muncul di tubuh Xiaoyan dan berpartisipasi dalam proses pemurnian. Tidak hanya milik Xiaoyan kecepatan pemurnian telah sangat meningkat, tetapi poin utamanya adalah kualitasnya telah sangat meningkat. Ngomong-ngomong, Long Yi sudah lama duduk di sana berkultivasi. Apakah akan terjadi sesuatu? Xiaoyan memandang Long Yi yang duduk tidak jauh darinya. Long Yi tidak bergerak seperti patung selama beberapa hari. Dan Xiaoyan merasa aneh. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Kekuatannya masih terlalu kecil sekarang. Butuh waktu untuk memperbaikinya untuk menyerap begitu banyak dan lei. Setelah beberapa hari, tunggu semua dan lei di tubuhnya disempurnakan. Old Zan melambai. Xiu Pao berkata perlahan. Xiaoyan juga mengangguk meyakinkan. Dan sekarang dia harus bersiap untuk pergi ke pegunungan Tianmo. Yah, aku akan keluar dari menara dulu. Dan aku akan pergi ke pemakaman domain iblis di pegunungan Tianmo. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Dan dia sangat merindukan Xiaoyan untuk maju ke yang kedua bintang Do Kaisar. Siapkan beberapa obat penyembuhan lagi. Itu suatu keharusan di pegunungan. Zan Lao mengangguk dan mengingatkan. Xiaoyan mengangguk. Dia secara alami menyadari hal ini. Dan menghilang di pagoda emas dengan kaget. Sosok Xiaoyan perlahan terbang ke kejauhan. Xiaoyan belum tahu. Dan dia tidak tahu apakah uang di benua Doqi dapat digunakan di tempat ini. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Xiaolong untuk bertanya. Dan omong-omong, beritahu Xiaolong bahwa dia pergi ke pegunungan Tianmo. Kediaman Xiaolong adalah aula pil. Umumnya, Xiaolong tinggal di sana untuk meramu pil atau semacamnya. Tetapi dia juga sering keluar untuk berjudi. Berdasarkan ingatan ketika Xiao Li membawanya ke sini, Xiaoyan berhasil tiba di lokasi Pil Palace. Melihat bangunan yang sudah dikenalnya, menyeringai, dan perlahan-lahan jatuh ke arah Pil Palace. Xiaoyan jatuh dan mengetuk pintu di luar aula pil. Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar lembut di ruangan itu. Ini Xiaoyan, masuk. Mendorong membuka pintu. Xiaoyan berjalan lurus. Dan melihat Xiaolong duduk di samping meja. Melihat resep kekuningan dengan seksama. Leluhur. Xiaoyan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Xiaolong mengangkat kepalanya dan melirik Xiaoyan dan tersenyum. Tetapi ekspresi terkejut langsung melintas di matanya. Napas Xiaoyan benar-benar mengejutkan Xiaolong. Apa yang dia lihat sekarang bahwa Xiaoyan telah mencapai tahap lanjutan dari tahap tengah Kaisar Do Bintang 1. Jika dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiaoyan telah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Do Bintang 1, dia akan lebih dari terkejut.
Xiao Long menatap Xiao Yan dan bertanya dengan heran. Apakah kamu sudah maju ke tingkat senior dari panggung tengah Do di bintang 1? Xiao Yan melihat ekspresi terkejut Xiao Long dan tersenyum. Dan menjawab, haha, berkat pil obat yang disempurnakan oleh nenek moyang kita. Jika tidak, tidak mungkin untuk mencapai tingkat mahir. Xiao Yan sedikit memuji Xiao Long. Memang, ini waktu promosi memang mengandalkan pil obat Xiao Long. Tetapi yang lebih penting adalah efek kultivasi khusus dari lapisan pemurnian Qi di Zichen Void Spirit Pagoda. Hanya mengandalkan beberapa pil yang kuberikan padamu. Beberapa kaisar peringkat 1 dan kaisar peringkat 2 dapat ditingkatkan 1 tingkat. Luar biasa. Nak, apakah kamu bercerita? Apakah ini aku? Alkimia telah ditingkatkan selangkah lebih maju. Xiao Long tidak bisa mempercayainya. Hanya 4 pil obat peringkat kaisar dan 1 kaisar yang dapat membuat kaisar pertempuran bintang 1 tingkat menengah maju ke tingkat menengah tingkat tinggi. Dan membunuhnya tidak akan berhasil, mungkin, percayalah. Jika ini masalahnya, akan mudah membuat pil obat seperti itu. Bukankah terlalu mudah untuk dipromosikan? Memang benar bahwa aku baru saja menyerap 5 pil obat yang diberikan nenek moyangku dan berhasil mencapai puncak, tingkat menengah lanjutan. Xiao Yan hampir meleset dari mulutnya. Xiao Long menatap Xiao Yan lagi. Dan setelah beberapa lama, dia berkata, benarkah? Anakmu benar-benar bukan jenius biasa. Xiao Long tidak tahu bahwa Xiao Yan tidak dipromosikan dari tingkat menengah ke tingkat mahir, tetapi dari tingkat lanjutan. Dia dipromosikan ke puncak tahap tengah Kaisar Do Bintang 1. Jika tidak, saya khawatir Xiao Long tidak hanya terkejut dan tidak percaya, tetapi langsung memuntahkan darah. Anda harus tahu itu jauh lebih sulit untuk naik dari tingkat lanjut ke puncak daripada dari tingkat menengah ke tingkat lanjut. Saya tidak tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan. Ini adalah dunia yang berbeda. Mari kita begini. Dalam keadaan normal, jika perlu 1 tahun untuk berkultivasi dari tingkat menengah ke tingkat mahir, maka dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk berkultivasi dari tingkat mahir hingga puncak. Oke, anakmu selalu mengejutkan. Jangan banyak bicara. Apa yang harus kamu lakukan denganku? Mari kita bicara. Xiao Long berkata sambil tersenyum. Keluarga Xiao sangat berbakat. Dan dia sangat bahagia di hatinya. Xiao Yan mengangguk dan memberitahu Xiao Long bahwa dia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Apakah kamu akan pergi berlatih sekarang? Xiao Long berpikir bahwa Xiao Yan akan membutuhkan waktu untuk bersiap pergi. Tetapi Xiao Yan menyuruhnya untuk pergi berlatih hanya dalam beberapa hari. Xiao Yan mengangguk. Kecepatan kultivasinya di klan sangat lambat. Saya ingin memberitahu orang lain tentang ide ini. Saya ingin tahu apakah itu akan disemprotkan sampai mati. Dan keterampilan pemurniannya juga sangat perlu ditingkatkan. Yang paling penting masalahnya adalah Xiao Yan sangat penasaran dan merindukan pemakaman domain iblis di pegunungan Tianmo yang dikatakan Zhan Lao. Ada sesuatu di sana yang dapat membuatnya langsung dipromosikan menjadi Kaisar Do Bintang 2. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 10 Persiapan dan Pelatihan 6. Setelah Xiao Yan tiba di benua ini, dia menemukan bahwa kesenjangan antara kekuatan di sini terlalu besar. Dodi dari setiap bintang dibagi menjadi banyak hierarki. Menengah, lanjutan, puncak. Kesenjangan kekuatan antara level ini sangat besar. Dan energi yang dibutuhkan antara setiap level sangat besar. Dan tidak mudah untuk meningkatkan satu level. Xiao Yan tentu saja sangat penasaran. Ngomong-ngomong, leluhur, saya tidak tahu apakah mata uang benua Doki masih dapat digunakan di sini. Xiao Yan mengungkapkan kesedihan di hatinya. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan bisa membeli obat penyembuh. Cedera adalah hal biasa. Dan obat penyembuh adalah barang yang harus disiapkan bagi mereka yang berjalan di pegunungan. Saya menyiapkan barang-barang ini untuk Anda. Dan ada 10.000 koin emas di dalamnya. Kalau Anda membutuhkannya. Xiao Long mengangguk. Dia sudah siap untuk Xiao Yan pergi berlatih. Dengan lambaian telapak tangannya, satu Naji melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil cincin penerimaan dan memeriksanya. Apakah itu obat penyembuhan atau banyak kebutuhan untuk pengalaman? Itu dipersiapkan dengan baik. Xiao Yan tersenyum puas.
dengan hati-hati menyingkirkan cincin penerimaan, bangkit dan membungkukkan tangannya dan berterima kasih. Terima kasih leluhur. Xiao Long tersenyum dan melambaikan jubah lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu berterima kasih. Tetapi kamu harus kembali dalam 1 tahun latihan ini dan menjadi anggota klan. Xiao Long berkata kepada Xiao Yan yang berdiri. Xiao Long berkata. Yan mengangguk, berbalik dan bersiap untuk pergi. Apakah kamu tidak akan pergi ke pegunungan Tianmo sekarang, nak? Xiao Long memandang Xiao Yan yang hendak berbalik dan berkata dengan terkejut. Melihat penampilan Xiao Yan, sepertinya dia akan segera pergi ke pegunungan Tianmo. Xiao Yan berbalik. Dia memang berencana untuk berangkat ke pegunungan Tianmo hari ini. Yah, begitulah persiapannya. Ada apa dengan leluhur? Apakah ada yang salah? Xiao Yan mengangguk dan menatap Xiao Long yang terkejut. Xiao Long tersenyum masam. Seseorang yang tidak tahu apa-apa berani bergegas langsung ke pegunungan iblis surgawi. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati setelah masuk. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya pegunungan Tianmo ini? Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu masuk dengan tergesa-gesa, dan kamu tidak tahu bagaimana orang mati di dalamnya. Xiao Long memutar matanya ke arah Xiao Yan. Binatang buas di dalamnya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Tetapi mereka memiliki tubuh yang sangat kuat di bawah kecerdasan mereka yang rendah. Dan kekuatan mereka tidak rendah. Xiao Yan mengangkat bahu seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Tetapi dia merencanakan segalanya di dalam hatinya. Ada sebuah kota kecil di bawah pegunungan Tianmo. Dan Xiao Yan berencana untuk pergi ke kota itu terlebih dahulu. Lalu ke pegunungan Tianmo. Ada peta di lapisan pemurnian udara. Jadi Xiao Yan tidak bodoh. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang peta itu. Jadi dia hanya bisa menunjukkan ekspresi bahwa dia tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana anakmu mengumpulkan Chaos Saint Yan. Aku ragu. Sekarang. Xiao Long menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa bahwa Xiao Yan sangat ceroboh. Bagaimana dia bisa mengumpulkan semua Chaos Saint Yan? Jari-jarinya sedikit ditekuk. Dan seberkas cahaya melesat langsung ke alis Xiao Yan. Dan informasi tentang Tianmo pegunungan segera tersedia. Pikiran Xiao Yan menunjukkannya satu persatu. Xiao Yan tersenyum canggung, menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih lagi. Segera Xiao Long berdiri dan berkata, ayo pergi. Saya akan mengirim Anda keluar dari klan Xiao. Oh, omong-omong, bukankah Kaisar Tuaming memberi Anda kompas? Anda menuliskan posisi klan Xiao. Jika ada bahaya itu bisa diteleportasi kembali dalam sekejap. Xiao Long berdiri dan meluruskan jubahnya dan berkata dengan santai. Kompas bumi. Xiao Long tidak mengatakan bahwa Xiao Yan benar-benar lupa. Benda ini diperkenalkan kepadanya oleh Kaisar Ming di awal. Dan itu bisa mengangkut orang ke lokasi yang ditentukan dalam sekejap. Xiao Yan melemparkan cincin itu. Dan sebuah batu biru samar muncul di telapak tangannya. Dia menyentuh bahan khusus dari batu ini. Dan sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut. Kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya. Dan cahaya dan bayangan muncul di depan mata Xiao Yan. Cahaya dan bayangan ini seperti peta kecil, dengan tanda berputar di tengahnya. Tanda ini direkam di lembah Tianming. Posisi. Xiao Yan segera menempatkan tanda lain pada arah klan Xiao. Menarik kekuatan jiwanya dari batu. Dan cahaya dan bayangan perlahan kembali ke kompas bumi biru. Ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan menyeringai. Jika dia ingin kembali ke klan Xiao di masa depan, selama kekuatan jiwanya cukup kuat, dia akan dapat kembali dalam sekejap. Setelah menuliskan tandanya, Xiao Yan dengan hati-hati menarik kembali kompas bumi ke dalam ring. Turunkan. Ayo pergi. Aku akan memberi tahu Xiao Li. Dengan tangannya mengembun, cahaya dan bayangan muncul di tangan Xiao Long. Dan segera berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari aula pil. Tersapu ke jarak. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat metode komunikasi unik Xiao Long. Xiao Long melihatnya di matanya dan tahu bahwa Xiao Yan tidak tahu metode komunikasi yang dia gunakan sekarang. Metode komunikasi menggunakan kondensasi Douqi adalah keterampilan umum dasar di benua Doudi. Tanpa penundaan lebih lanjut, Xiao Long mengeluarkan kompas bumi. Dan keduanya menghilang di aula pil.
Kedua sosok itu muncul di tempat lain dalam sekejap. Dan pusaran besar muncul di depan mata Xiaoyan. Bukankah ini tempat pertama kali aku datang? Ini adalah lorong yang digunakan Xiaoyan untuk datang ke keluarga Xiao untuk pertama kalinya. Jalan ini tidak hanya bisa pergi ke lembah Tianming, tetapi juga ke tempat lain. Tapi itu hanya bisa membawamu ke kota Moyun di sebelah pegunungan Tianmo. Dan kemudian kamu bisa memasuki pegunungan Tianmo dari sana. Xiao Long menjelaskan kepada Xiaoyan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 10 Pengalaman Persiapan 7. Tunggu sebentar. Leluhurmu Xiao Li juga ada di sini. Xiao Long langsung berkata. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Xiaoyan dan Xiao Long. Dan itu adalah Xiao Li. Leluhur Xiao Li. Xiaoyan buru-buru menangkupkan tangannya untuk menyambutnya. Hari ini, dia akan pergi ke pegunungan Tianmo. Dia tidak menyangka Xiao Li datang sendiri. Xiaoyan merasa sedikit bersyukur. Melihat Xiaoyan, Xiao Li menunjukkan sedikit cinta. Kamu harus berhati-hati ketika pergi berlatih sendirian. Dan kamu harus berhati-hati ketika pergi ke kota awan iblis terlebih dahulu. Kultus iblis Yi juga memiliki beberapa kekuatan di sana. Mereka telah menyerangmu sebelumnya. Dan kamu harus memberi tahu Xiao Clan saat kamu dalam bahaya. Kami akan datang ke sana secepat mungkin. Xiao Li menginstruksikan. Xiao Li mendengar Xiaoyan memberitahunya bahwa ketika Xiaoyan datang, Sekte Iblis Yi menyergap sekali. Awalnya mengirim Xiao Long untuk memilih Xiaoyan. Tapi Xiao Long sedang dalam perjalanan. Dia pergi berjudi lagi dan meminta seseorang untuk menjemput Xiaoyan atas namanya. Untungnya, orang yang menjemputnya adalah Kaisar Ming. Jika tidak, Xiaoyan mungkin telah ditanam di tangan dari Dimencu terakhir kali. Sekarang status Xiaoyan di klan Xiao telah meroket. Jika jenius seperti itu memiliki kesalahan, klan Xiao pasti akan menderita kerugian besar. Jadi Xiao Li juga sangat berhati-hati. Setelah menginstruksikan Xiaoyan, Xiao Li menatap Xiao Long lagi. Apakah kamu sudah menyiapkan segalanya untuk Xiaoyan? Xiao Li bertanya pada Xiao Long. Xiao Long mengangguk. Jangan khawatir. Meskipun aku biasanya berjudi, aku tahu bahwa hal-hal ini tidak boleh ceroboh. Xiao Long mengangkat kepalanya dan tersenyum. Xiao Li mengangguk. Dia bisa melihat bahwa Xiao Long juga sangat mementingkan dan mencintai Xiaoyan. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Ingat bahwa kamu harus kembali ke klan Xiao untuk menjadi klan dalam waktu 1 tahun, desak Xiao Li lagi. Xiaoyan mengangguk. Betapa hebat wajahnya sekarang. Keluar untuk mengalami. Bahkan 2 tetua klan Xiao yang jarang muncul sangat sering datang untuk mengantarnya pergi. Saya khawatir ini akan menyebabkan banyak fluktuasi di klan Xiao. Leluhur, kalau begitu aku pergi. Xiaoyan akan kembali sesuai jadwal dalam setahun. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia perlahan melangkah ke pusaran air. Dan Xiao Long dan Xiao Li di belakangnya juga sedikit khawatir, sangat berbahaya di Dizu. Akhir bab 10. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.